Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata bersanad dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Unas. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Makanya di sini wajah saya tidak saya tampakkan agar tidak cepat bosan. Tapi kalau misalkan ada yang bosan tidak apa-apa ya. Kalau ada yang bosan dengan saya nggak apa-apa, insyaallah saya ikhlas. Namun jangan sampai bosan dengan ilmunya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dari salah satu pertanyaan yang datang dari salah satu sahabat mata. Pertanyaannya adalah bagaimana cara waqaf wal ibtida pada ayat yang panjang, di mana ayat tersebut tanda-tanda waqafnya itu jaraknya jauh atau bahkan tidak ada tanda waqafnya. Baik, saya akan memberikan beberapa cara di dalam membaca suatu ayat yang panjang agar kita bisa melakukan waqaf wal ibtida sesuai dengan kaidah tajwid. Cara yang pertama adalah ini yang sangat mudah dan sangat simpel, akan tetapi butuh pengorbanan secara materi ya, yaitu dengan cara membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf yang di dalamnya sudah ada panduan waqaf al-ibtida. Nah, contohnya ini seperti mushaf yang saya pakai ini. Di sini ada tanda warna merah, itu maksudnya jadi maksud panduan tanda berhenti dan tanda memulai. Seumpama membaca dari ayat 183 dari awal sini, maka bisa berhenti di sini, kemudian diulang lagi dari kutiba. Begitu juga dengan ini. Itu maksudnya mushaf yang ada panduan waqaf wal ibtida. Nah, tentunya kalau misalkan nggak punya bagaimana ya, makanya tadi saya bilang harus berkorban, harus siap membeli ya. Kalau misalkan benar-benar nggak punya uang bagaimana? Bisa minjem ya. Minjem di tetangga, minjem di teman, saudara ya. Tapi ingat, penting sekali ini dicatat ya, minjemnya jangan lama-lama, nanti minjem 1 tahun. Ya, harus tahu diri juga ya. Nah, itu adalah cara yang sangat simpel. Jadi kita bisa menggunakan mushaf yang sudah ada panduan waqafnya. Saya contohkan ya cara bacanya, misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya, bisa berhenti di sini dan diulang lagi. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, bisa berhenti di sini dan diulang lagi dari sini. Min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini cara menggunakan mushaf yang sudah ada panduan waqaf al-ibtida. Cuman dari setiap cetakan Al-Quran itu pastinya tandanya itu beda-beda ya. Ada yang menggunakan baris di bawahnya, ada yang menggunakan semacam kayak arah panah. Nah, jadi setiap cetakan itu panduan waqaf al-ibtidanya beda-beda. Cuman yang saya pakai di sini dia menggunakan warna seperti ini. Nah, ini sebenarnya lebih simpel ya, lebih mudah juga. Nah, ini adalah Al-Quran yang di dalamnya terdapat panduan waqaf wal ibtida. Nah, kemudian cara yang kedua, seandainya di antara kalian membaca menggunakan mushaf yang memang di dalamnya tidak ada panduan waqaf wal ibtidanya, maka caranya bagaimana? Cara yang kedua adalah berhentilah pada setiap tanda waqaf yang ada, kecuali pada tanda waqaf lam alif atau waqaf mamnu'. Nah, itu usahakan jangan berhenti.
Jadi sekali lagi cara yang kedua, berhentilah pada setiap tanda waqaf yang ada, kecuali jangan berhenti pada tanda waqaf lam alif atau waqaf mamnu'. Kita bisa mempraktekkan di sini pada ayat 185 ya. Di sini cukup panjang, ayatnya cukup panjang, dan di sini ada beberapa tanda waqaf ya. Jadi berhenti saja pada setiap tanda waqaf. Berarti nanti berhenti di sini, kemudian berhenti di sini, berhenti di sini. Nah, termasuk misalkan waqafnya shad lam yang secara pengertiannya dia lebih baik lanjut, maka kalau memang nafasnya nggak kuat, nggak apa-apa, berhenti aja di sini tanpa diulangi lagi, tinggal melanjutkan saja ya. Kalau misalkan memang nafasnya mentoknya di sini, nah, misalkan saya contohkan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, berhenti di sini. Dilanjutkan lagi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Berhenti aja kalau misalkan memang nafasnya mentok di sini dan tidak usah diulang, dilanjutkan saja. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Nah, itu ya. Jadi setiap tanda waqaf berhenti aja, kecuali tanda waqaf lam alif jangan berhenti, usahakan dilanjut. Misalkan contoh pada ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, di sini ada tanda lam alif. Jadi usahakan jangan berhenti di sini, dilanjutkan sampai sini. Kalau misalkan baca, misalkan nih dari sini ya, ini kan berhenti. Baca dari sini sampai sini nggak kuat, maka bisa berhenti di sini, diulangi dari sini, maka berhenti di sini. Jangan berhenti di waqaf lam alif. Nah, itu adalah cara yang kedua. Jadi sekali lagi cara yang kedua adalah jangan cara yang kedua adalah berhentilah pada setiap tanda waqaf, kecuali jangan berhenti pada tanda waqaf lam alif atau waqaf mamnu'. Tuh. Kemudian cara yang ketiga, ini cara yang ketiga ya. Seandainya ketika kita membaca suatu ayat tanda waqafnya itu jaraknya jauh, maka bagaimana caranya? Maka kalian bisa membaca dari awal ayat atau membaca dari awal bacaan itu sampai habisnya nafas kalian itu sampai kalimat mana. Artinya itu kalian sampai mentokkan nafasnya. Nah, karena kalau misalkan kita berhenti dimanapun tempat karena nafas kita memang kehabisan, nah, maka itu nggak apa-apa ya. Bahkan termasuk berhenti pada kalimat yang maknanya atau artinya itu akan rusak kalau berhenti. Tapi kalau memang itu berhentinya karena kehabisan nafas, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Cuman di sini ada catatan penting. Jadi gini, kadang seringnya yang terjadi ketika seorang membaca, dia kehabisan nafasnya itu berhentinya pada kalimat yang memang kurang bagus. Misalkan berhenti di tengah kalimat, misalkan saya contohkan misalkan pada ayat 185 lagi saya contohkan. Ini yang berhenti karena kehabisan nafas, tapi berhentinya ini pada kalimat yang kurang bagus. Contoh, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Nah, misalkan udah nggak kuat nih, mau membaca sin nggak kuat dia sampai nah ini nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa karena memang nafasnya mentok di sini. Tapi ini juga kurang bagus. Artinya bagaimana ketika kita mau menggunakan cara yang ketiga ini, yaitu cara membaca dengan sampai habisnya nafas, usahakan membacanya itu berhentinya pada akhir kalimat, jangan di tengah-tengah kalimat kayak gini.
Nah, kalau memang di sini itu sudah nggak mampu meneruskan sampai akhir kalimat, ini kan akhir kalimatnya huruf sin ya, maka berhenti aja di sini. Nah, berhenti di kata huda. Misalkan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu huda. Nah, itu akan lebih enak dan lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian diulang lagi. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah itu jadi cara kalau misalkan memang kita mau menggunakan cara yang ketiga, yaitu membaca dengan sampai nafas kita habis. Usahakan jangan benar-benar menunggu nafas kita habis sehingga bacanya itu nggak sempurna, berhentinya di tengah-tengah kalimat. Nah itu usahakan dihindarin. Boleh membaca sampai habis nafas, tapi usahakan dengan cara yang lebih bagus, yaitu berhenti di akhir kalimat, misalkan seperti ini. Nah terus kemudian seandainya ini kan Quran ini kan ada panduan waqaf al-ibtida'nya ya. Nah seandainya misalkan Quran yang kita pakai nggak ada panduan waqaf al-ibtida', kita berhenti di sini nih. Kemudian cara kita ibtida' atau mengulanginya dari mana? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga ya, yang sering menjadi permasalahan juga. Maka kalau misalkan nggak ada panduan waqaf al-ibtida'nya, itu terkadang tapi tidak bisa dijadikan patokan atau barometer secara mutlak ya. Terkadang ketika kita berhenti pada akhir kalimat, kita bisa melakukan ibtida' dengan cara satu, bisa memulai membaca dari awal kalimat yang kita berhenti tersebut. Kita kan berhenti di sini. Awal kalimatnya mana? Huruf H ini. Awal kalimatnya huruf H dhammah. Maka bisa diulangi dari awal kalimat ini. Hudal linnasi dan seterusnya. Cara yang kedua bisa menggunakan atau bisa mengulanginya dari awal kalimat sebelumnya. Ya, kalau tadi berhenti di sini, kalimat sebelumnya mana? Misalkan Al-Qur'anu. Nah, cuman kalau berhenti di sini nggak tepat ya, nggak tepat kalau berhenti di sini. Contoh yang bagus itu kalau misalkan berhenti di sebelum kalimat tersebut itu, misalkan contoh pada ini, berhenti pada awala safar, kan berhenti di sini kan kalimat, ini kalimat. Nah, ini akan lebih bagus mengulanginya dari kalimat sebelumnya, yaitu awala. Nah, tapi sekali lagi, kalau berhenti dari awal kalimat yang berhenti atau awal kalimat sebelumnya atau dua kalimat sebelumnya lagi, ini memang bisa, cuman tidak bisa dijadikan patokan secara mutlak ya. Nah, itu. Atau cara yang ketiga, kita bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu kita memulai ibtida atau mengulangi bacaan setelah waqaf, setelah berhenti, dengan memulai baca dari setiap kalimat yang diawali oleh kalimat-kalimat penghubung. Apa contoh kalimat penghubung? Misalkan nih, pada ini kalimat penghubung, wa ini kalimat penghubung dan artinya. Terus contoh lagi misalkan ini min ini kalimat penghubung. Contoh lagi ini fa jawab, faman khofa, ini bisa di cuman ini kan di awal ayat ya, ini di awal ayat. Terus contoh lagi misalkan ini fa jawab, misalkan berhenti fattiba'um bil ma'ruf, bisa diulang dari fa. Terus kemudian ini ing taroka khaira, kalau misalkan mau lanjut bisa mengulangi dari in, ini kalimat penghubung. Contoh lagi misalkan summa, contoh lagi misalkan hatta ya, dan ada beberapa kalimat-kalimat penghubung lainnya. Jadi bisa diulangi dengan mengawali dari kalimat yang diawali dengan kalimat penghubung tersebut. Nah, itu kalau misalkan kita tidak memiliki mushaf yang ada panduan waqaf wal ibtida'nya. Nah, itu adalah diantara beberapa cara terkait waqaf wal ibtida' pada sebuah ayat yang panjang, yang mana ayat tersebut itu tidak ada tanda waqafnya, ataupun kalaupun ada, jaraknya berjauhan.